Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Suasana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur mendadak riuh setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Aliansi Geram, menggelar aksi unjuk rasa, Senin, 23 Februari 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait evaluasi 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Ketegangan sempat memuncak saat massa mulai tidak sabar karena pimpinan daerah tak kunjung menemui mereka. Setelah sekitar 1 jam berorasi, mahasiswa mulai menggoyang pagar gerbang hingga beberapa di antaranya berhasil merangsek masuk. Aparat keamanan dari Satpol PP dan kepolisian segera menghadang massa dengan tameng dan rotan guna mencegah terjadinya kericuhan. Tak lama kemudian, Gubernur Kaltim, Rudi Masud akhirnya keluar dengan dikawal ketat para ajudannya mengenakan kemeja biru muda. Para pendemo kemudian diarahkan untuk duduk bersama di halaman kantor Gubernur Kaltim untuk berdiskusi. Berdasarkan catatan tribunkaltim.co, ini merupakan kali pertama Rudi Masud bertemu dan duduk bersila bersama dengan para pendemo di halaman kantor Gubernur Kaltim. Berbeda dengan wakilnya, Seno Aji, yang tercatat sudah beberapa kali bertemu dan duduk bersila bersama para pendemo. Dalam kesempatan itu, Rudi Masud menemui para pendemo dengan mengenakan jas hitam rapi, lalu mencoba menjawab satu persatu tuntutan yang dilayangkan para mahasiswa. Gratispol menjadi poin pertama yang dijawab oleh orang nomor 1 di benua etam itu. Dia menyebut program tersebut telah dirasakan manfaatkan oleh ratusan ribu mahasiswa. Tahun 2025, di saat kami masuk di pertengahan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan oleh Gratispol sebanyak 24.000 yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kaltim. Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Ungkap Rudi. Dia mengklaim, seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat berhak mendapat bantuan biaya pendidikan tersebut. Rudi Masud juga menyinggung terkait persoalan teknis Gratispol di universitas yang saat ini telah dievaluasi. Mengenai persoalan TKD yang terpotong, ia menjelaskan bahwa APBD Kaltim yang merosot sekitar 6 triliun rupiah menjadi tantangan dalam merealisasikan program. Meski turun, kami tetap memprioritaskan adik-adik semuanya, ujarnya. Rudi Masud mengakui dengan Gratispol tidak bisa memberikan gratis tanpa ada batasan. Ia mencontohkan Fakultas Ekonomi dan FISIP yang UKT-nya mungkin masih di bawah 5 juta rupiah. Namun berbeda dengan Fakultas Kedokteran yang bisa mencapai 25 juta rupiah sehingga tidak bisa disamaratakan. Untuk kedokteran, provinsi hanya bisa menanggung hingga 15 juta rupiah karena adanya aturan Kemendagri yang mengganjal. Ia juga menegaskan, Pemprov Kaltim tidak memaksa mahasiswa untuk masuk sebagai penerima manfaat program ini. Saya tidak bisa memaksakan adik-adik ikut Gratispol. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas 5 juta sudah disiapkan anggarannya, semua universitas baik negeri dan swasta di Kaltim, tegasnya. Terkait dengan kerusakan ekologis, Rudi Masud menyerahkan hal tersebut secara teknis kepada Dinas Kehutanan. Mengenai pemerataan pembangunan khususnya jalan, ia menyebut wilayah yang sulit dijangkau adalah Kutai Barat karena statusnya sebagai jalan nasional. Jika dipaksakan, hal itu bisa menjadi temuan tindak pidana korupsi. Namun, ia menyebut ada pekerjaan jalan yang bisa dikerjakan pihaknya yaitu Tering Ujoh Bilang sepanjang 23 km yang kini sudah selesai dibangun. Selama 80 tahun Indonesia merdeka, kami membangunnya sekitar 23 sekian km. Di tahun 2024, APBD Kaltim 22 triliun hanya membangun 4 km. Sekarang kami dengan anggaran ala kadarnya membangun hampir 25 km, tuturnya. Terkait politik dinasti yang masuk dalam tuntutan mahasiswa, Rudi mengklaim tidak ada politik dinasti di masa kepemimpinannya karena semua orang berhak dipilih dan memilih sesuai aturan. Terakhir soal transparansi anggaran, Rudi menyebut pihaknya telah diawasi oleh BPK dan DPRD Kaltim. Semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nanti silakan bisa akses melalui web Sakti maupun lapor, pungkasnya. Kalau enggak, nggak bisa. Itu akan masuk di dalam undang-undang tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Karena bukan kewenangan kami. Jadi mohon maaf ya,
Adinda, kami paling bisa memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.